Bertahap Bu, masih hati-hati dokter-dokter. Kan bertahap Bu, masih hati-hati dokter-dokternya. Berapa sedang? Berapa macam ni Mbak Jiri? La ilaha illallah. Baik, pemirsa, kembali bersama kami di Anyu Sore dan langsung kita pantau CCTV terkini dari evakuasi Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti yang nampak di layar bahwa proses evakuasi hari ini memasuki hari ke-8 dengan presentasi mencapai 75% untuk hari ini di pukul 16.58 waktu Indonesia Barat di hari Senin 6 Oktober 2025. Nampak alat berat mencoba beberapa titik ya untuk dibongkar karena memang disebutkan ada sejumlah korban yang saat ini belum ditemukan. Dan dari data yang kami terima pemirsa per sore ini bahwa ada 104 yang selamat, 59 yang meninggal dan 8 masih terjepit. Kalau kita lihat di layar pemirsa memang nampaknya beberapa titik sudah mulai cukup bersih seperti itu dibandingkan hari-hari kemarin. Dan ini memang berbanding lurus dengan hasil laporan yang kami dapat di lapangan bahwa memang proses sudah mencapai 75% kalau kita bisa persentasekan, dan ditargetkan tadi disebutkan oleh jurnalis kami di lapangan bahwa hari ini akan menjadi hari final untuk evakuasi. Targetnya 100% seperti itu disebutkan. Dan dari laporan yang juga kami dapat ada sejumlah body part juga yang hari ini kembali ditemukan di hari ke-8 evakuasi. Kita lihat bagaimana memang personel masih berjibaku di area pondok pesantren, tepatnya di area tengah di mana memang area ini adalah area yang disebutkan ada musola dari Khozini. Sementara bangunan yang mengelilingi area yang ambruk ini adalah bangunan ponpes berbentuk letter U. Dan kalau kita lihat juga pemirsa bahwa akses menuju kawasan yang ambruk dari layar di kanan atas itu ada satu lorong cukup kecil. Jadi memang medan yang dibutuhkan juga memang akses cukup sulit. Ya, kita lihat bagaimana alat berat membersihkan puing-puing pemirsa, lalu dimasukkan ke truk untuk memang mensterilkan dan menjangkau lebih besar lagi wilayahnya. Disebutkan juga dalam laporan rekan kami bahwa tadi juga proses evakuasi sudah menyentuh lantai bawah, di mana sudah menyentuh ubin di lantai 1 musola Ponpes Al-Khozini ini. Proses evakuasi memasuki hari ke-8 dan banyak mungkin yang
bertanya mengapa ini begitu. Ya, cukup lama, berhari-hari, karena memang medan dan juga kondisi yang rawan ambruk menjadi pertimbangan petugas. Dan hari ini ditargetkan rampung. Pemirsa, isak tangis mewarnai kedatangan jenazah santri korban musibah Ponpes Al-Khozini. Pihak keluarga tak kuasa menahan air mata saat melihat korban untuk terakhir kalinya. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga yang ikut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya, betul. Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Isak tangis juga mewarnai kedatangan 2 jenazah santri korban ambruknya Ponpes di Bangkalan, Jawa Timur. Isak tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah Nuruddin, korban musibah Ponpes Al-Khozini. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan, almarhum diantarkan ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan luka yang mendalam. Pihak keluarga yang selamat mengaku tidak akan menuntut pihak pondok pesantren. Bahkan usai sembuh, anaknya tetap ingin mondok di tempat tersebut. Syaiful Rosi Abdillah, 15 tahun, salah satu korban selamat tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, masih tergolek lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Tim dokter memutuskan mengamputasi bagian pergelangan kaki kanannya karena syaraf dan otot yang rusak. Rosi mengaku meminta kepada tim penyelamat agar mendahulukan temannya untuk dikeluarkan dari reruntuhan musola yang ambruk. Setelah temannya berhasil diselamatkan, kemudian ada 2 orang penyelamat masuk dan mengebor cor-coran yang ada di kaki Rosi agar bisa diangkat dan kemudian dibawa keluar dari reruntuhan dengan selamat. Meski anaknya menjadi korban ambruknya musola Pondok Pesantren, Idrus, orang tua Rosi, memastikan tidak akan melayangkan gugatan hukum kepada pihak pondok pesantren. Idrus ikhlas dengan insiden yang hampir merenggut nyawa anaknya tersebut. Antren atau enggak, Pak? Enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itu adalah takdir Allah. Saya yakin seperti itu ya. Jadi artinya dengan musibah ini sudah ikhlas ya Pak ya? Ikhlas lah. Idrus juga akan menuruti kehendak anaknya untuk tetap mondok di pondok pesantren jika anaknya sudah sembuh nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan tragedi runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadi momentum untuk kembali memperketat kepatuhan terhadap standar konstruksi dalam pembangunan fisik. Ia juga mengingatkan bahwa standar operasional prosedur konstruksi harus ditegakkan secara ketat. Memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini
memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman, ya. Kebakaran menghanguskan ratusan kios di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Ayu Sore segera kembali. Setengah 2 men, kopong men.